Shalom Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Shalom. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara semua kita bersatu hati. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, untuk kami bisa memberikan ucapan syukur kami Tuhan atas apa yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk umur panjang Tuhan yang masih Engkau berikan kepada kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami yang bisa kami berikan kepada Engkau Tuhan. Terimalah semua puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih kamu menyerahkan Tuhan doa ini, ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Syukur kami Tuhan, kami naikkan Tuhan. Amin. Ya Tuhan, ini iman kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Amen.
dalam hidup kami Tuhan, kami akan tetap memuji. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, satu hal yang kami tahu Tuhan, kami hanya terus percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, karena Engkau yang empunya hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, oh tenanglah hai jiwaku, berharap kepada Tuhan. Dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu Tuhan, hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, oh, haleluya. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu Tuhan, duh hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu.
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, tenanglah jiwaku, lekat dalam sayap-Mu, menembus awan kelabu, kemuliaan-Mu, selalu ku rindu, lekat dalam kasih-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, haleluya, haleluya Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku, berseru kepada Tuhan, sumber kekuatan, batu perlindungan. Berharap kepada Tuhan, sebab Dia sumber segalanya. Haleluya, haleluya. Tenanglah hai jiwaku, Kau pengharapan kami Tuhan, Kau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak gentar sebab Kau bersamaku Tuhan. Haleluya. Tenanglah hai jiwaku, berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab batu pertolongan. Haleluya, Yesus. Sungguh kami ucap syukur Tuhan untuk segalanya dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami hanya perlu berharap dan berseru kepada Engkau. Sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami Tuhan. Kami hanya perlu berkata kepada jiwa kami Tuhan, tenanglah
Sebab kami punya Allah yang lebih dari mampu Tuhan. Untuk menyelesaikan semuanya Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kamu mau menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terlebih pemberitaan firman Tuhan, Bapak berkati setiap kami, berikan setiap kami hikmat. Supaya Engkau memberkati, supaya Engkau, oh Tuhan memberikan hikmat. Kami mengerti Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam ibadah online AFGF City Park, Minggu 7 Maret 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Berikut akan kami sampaikan beberapa agenda dalam sepekan. iCare, setiap hari Rabu pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Gembala iCare bisa mempersiapkan anggotanya masing-masing. iPray, setiap hari Jumat pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Mari kami undang jemaat untuk bisa hadir, kita bisa berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, untuk gereja kita dan untuk pergumulan kita. TY2C, setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Mari anak-anak muda bangun komunitasmu bersama-sama di dalam Tuhan. iKid, setiap hari Minggu pukul 6.45 pagi. Bersama dengan Superbook. Kami undang Bapak Ibu untuk mendampingi putra-putrinya dalam ibadah iKids ya. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan hari ini, persembahan perpuluhan, persembahan janji iman ataupun buah sulung, Bapak Ibu bisa berikan persembahan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Atau bisa juga melalui rekening di bawah ini. Atau melalui dompet elektronik. Satu nama yang mengatasi segala nama. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu. Engkau berikan anugerah kesehatan hingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan dan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sukacita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, berkat yang luar biasa boleh kita rasakan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pernahkah kita gagal atau membuat kesalahan?
kenyataan bahwa kita pernah gagal adalah bukti bahwa kita belum selesai. Kegagalan dan kesalahan dapat menjadi jembatan, bukan penghalang untuk menjadikan hidup kita itu lebih baik lagi. Kisah berikut baik untuk kita perhatikan. Bangsa Israel secara keseluruhan ternyata juga disebut sebagai hamba Allah atau abdi Allah. Allah berjanji untuk senantiasa menyertai, senantiasa menolong dan membimbing Israel. Karena itu Allah meneguhkan bangsa Israel agar jangan bimbang, walaupun konsekuensi sebagai bangsa pilihan Allah itu cukup berat. Nah, ternyata sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel, kita dapat melihat adanya satu pola, yaitu jatuh bangun. Ketika umat Israel jatuh, ketika umat Israel berpaling dari Allah, maka Allah mengutus utusannya untuk memperingatkan umat Israel. Umat Israel mendengarkan peringatan itu dan kembali berbalik kepada Allah. Nah, bagaimana perjalanan kehidupan kita sebagai abdi Allah? Apakah ketika kita jatuh, kita segera bangun dan berbalik kepada Allah? Ataukah kita justru semakin jatuh atau semakin jauh dari Allah, tidak bersedia bangun dan kembali kepadanya? Pagi hari ini kita mau lihat perjalanan hidup abdi Allah. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini, kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan jika sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa, Tuhan pakai setiap kami, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berbicara Bapa. Kami undang kuasa-Mu Tuhan untuk menguasai setiap kami. Baik kami yang Tuhan ibadah online pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Ayat pembahasan kita, Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Sesudah dia, bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Yair dalam bahasa Ibrani itu artinya memberi terang. Yair artinya memberi terang. Jadi Yair ini adalah orang Gilead. Suku Manase adalah seorang hakim yang riwayat hidupnya dicatat secara singkat saja dalam kitab Hakim-Hakim di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Jadi Yair ini merupakan hakim ke-9 dalam urutan kitab Hakim-Hakim setelah Tola mati. Yair memerintah selama 22 tahun lamanya atas orang Israel. Nah, pagi hari ini apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Yang pertama adalah prestasi Yair. Nah, prestasi Yair ini sangat banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam pekerjaannya di Hakim-Hakim 10 ayat 3 akan saya bacakan. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Tidak ada catatan tentang kejahatan yang dilakukan oleh Yair. Dan tidak ada cerita tentang penderitaan bangsa Israel ditindas bangsa lain atau musuh. Jadi Yair tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kehidupan Yair cukup berkenan di hadapan atau di hati Tuhan. Yair itu kehidupan rohaninya baik. Sehingga selama masa pemerintahannya,
Tuhan tidak menyerahkan mereka kepada musuh. Selama masa pemerintahan Yair 22 tahun, bangsa Israel itu hidup sejahtera. Selama 22 tahun tidak ada catatan kejahatan di antara bangsa Israel. Juga tidak ada pemberontakan bangsa Israel kepada Yair. Jadi Yair ini adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Prestasi Yair selain dalam pekerjaan, dalam keluarga. Hakim-Hakim 10 ayat keempat. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Yair memiliki 30 orang anak laki-laki dan tidak ada catatan buruk, tidak membuat kejahatan, tidak membuat tindakan kejahatan. Nah, tentunya dengan 30 anak laki-laki, Yair adalah seorang bapak yang baik. Tidak mudah mendidik 30 orang anak laki-laki. Mendidik 2 atau 3 orang anak laki-laki rasanya sudah pusing ya. Tetapi ini Yair luar biasa. Mendidik 30 anak laki-lakinya tanpa noda kejahatan satupun. Setiap anak-anak Yair mendapatkan satu keledai jantan ya. Satu keledai jantan yang merupakan alat transportasi dan ini merupakan kekayaan ya, merupakan kekayaan. Yair juga memiliki 30 kota. Jadi anak-anaknya jumlahnya 30 mendapatkan satu keledai jantan, kemudian juga setiap anaknya mendapatkan kota. Jadi jumlah dan kehormatan yang dimiliki oleh putra-putra Yair menunjukkan Yair itu adalah orang yang luar biasa. Jadi Yair ini menunjukkan bahwa Yair itu seperti halnya Gideon dalam Hakim-Hakim 8 ayat 30. Jadi menempatkan dirinya dalam status layaknya seorang pembesar. Kemudian prestasi Yair yang selanjutnya adalah dalam kerohanian. Hakim-Hakim pasal 10 ayat yang ketiga. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Selama pemerintahan Yair, bangsa Israel menikmati cahaya kehidupan Yair. Bangsa Israel hidup dalam suasana yang kondusif. Damai sejahtera, tidak ada peperangan, tidak ada penindasan, tidak ada pemberontakan, tidak ada tekanan musuh, tidak ada bahaya kelaparan, dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa Yair tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup Yair ini selalu menyenangkan Tuhan. Nah, setiap pemimpin bangsa Israel yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pasti mereka itu meninggalkan catatan, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Keluarga Yair, anak-anaknya pun menikmati cahaya kehidupan Yair. Mereka hidup rukun, 30 anak laki-laki, hidup rukun, tidak berebut warisan, tidak berkelahi, tidak melakukan yang jahat, sekalipun mereka hidup berkelimpahan dan menjadi anak nomor 1 di Israel. Kebanyakan orang kalau dia anak orang nomor 1, kadang mereka itu akan aji mumpung. Tetapi 30 anak laki-laki Yair ini, dia tidak memanfaatkan jabatan atau kekayaan dari orang tuanya. Kemudian yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, kalau yang pertama tadi adalah prestasi Yair, kemudian yang kedua adalah di balik kesuksesan Yair. Bapak Ibu, boleh dikata
Yair itu sukses dalam segala hal. Dalam pemerintahan, di dalam keluarga, kemudian dalam kehidupan rohani. Selama 22 masa kejayaan Yair bersinar terang, semua bangsa Israel itu menikmati. Keluarganya juga menikmati. Hingga Yair menghembuskan nafas terakhirnya. Bangsa Israel kehilangan pemimpin yang berkarisma. Anak-anaknya kehilangan seorang ayah yang berwibawa. Nah, upacara pemakamannya pun dilakukan dengan luar biasa, dengan hikmatnya hingga acara itu usai. Bangsa Israel pun pulang kembali ke rumah. Cahaya kehidupan Yair pun sirna bersama jasadnya yang dikubur di Kamon. Ya, jadi kisah Yair ini sangat pendek, hanya ditulis dalam 3 ayat saja. Jadi yang kedua yang kita pelajari tadi adalah di balik kesuksesan Yair. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Yang terjadi setelah Yair tiada. Dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab, para allah Bani Amon, dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Jadi setelah Yair tiada, yang dilakukan bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Mereka justru beribadah kepada yang lain. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka beribadah kepada para Asyitoret, para allahnya orang Aram, orang Sidon, orang Moab, orang Amon, dan orang Filistin. Jadi dalam tahun matinya Yair, bangsa Israel ditindas, diinjak selama 18 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, peristiwa ini membuktikan bahwa Yair itu tidak bisa memberikan tongkat estafet kekuasaan atau kesuksesannya kepada anak-anaknya maupun kepada bangsanya. Kehidupan kerohanian Yair juga tidak berpengaruh banyak kepada anak-anaknya dan bangsa Israel. Buktinya apa Bapak Ibu? Ketika ia meninggal, kacaulah anak-anaknya dan bangsanya. Keamanan, damai sejahtera, kemakmuran yang pernah ada hilang sekejap, berubah menjadi penindasan, berubah menjadi tekanan, penderitaan, dan malapetaka selama 18 tahun lamanya. Jadi selama waktu 22 tahun itu, Yair tidak mampu mendidik salah satu anaknya yang berjumlah 30 orang anak laki-laki untuk menjadi generasi penerus. Untuk menjadi pemimpin bangsanya. Fokusnya Yair hanya pada kawin, memiliki anak, memiliki kekayaan, dan tidak pernah memikirkan untuk melahirkan pemimpin bagi bangsa yang seperti dirinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dewasa ini banyak orang tua yang merasa cukup puas memiliki anak-anak yang manis, anak-anak yang pandai, anak-anak yang memiliki kekayaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Dengan banyak kekayaan, dengan banyaknya uang yang dimiliki, orang tua itu sebisa mungkin anak-anaknya itu dileskan di tempat-tempat yang mahal, ya.
les mata pelajaran misalkan matematika, bahasa Inggris, kemudian musik, olahraga, dan sebagainya. Berapa banyak orang tua yang memperhatikan kerohanian anak-anaknya? Berapa banyak orang tua yang ingin mewariskan kehidupan rohani buat anak-anaknya? Apakah mereka sudah cukup untuk diikutkan sekolah minggu, diikutkan superbook, atau hanya cukup anak-anaknya itu mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolahnya? Apakah kita sebagai orang tua hanya, ya sudahlah aku sudah senang, anakku tidak nakal. Bapak Ibu, anak tidak nakal itu belum tentu rohani. Ya, anak tidak nakal belum tentu rohani. Mewarisi perkara materi, kekayaan, ilmu, pengetahuan itu penting bagi anak. Tetapi ingat Bapak Ibu, terlebih penting warisan kehidupan rohani bagi anak-anak yang menjadi generasi penerus. Pendidikan rohani sangat penting. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Seorang ayah itu menjadi apa? Seorang ayah itu menjadi imam bagi keluarganya. Dalam Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan yang ke-23. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada di langit di atas bumi. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kerajaan surga itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kapan Bapak Ibu? Dalam segala waktu. Dalam segala waktu. Di mana? Dimanapun kita berada. Saat kita sedang berkumpul dengan keluarga, di saat kita sedang berdua dengan anak kita, ketika kita menemani anak kita tidur, kita ajarkan itu kepada kita. Supaya apa? Kalau anak-anak kita kerohaniannya bagus, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Yair secara pribadi imannya itu bertumbuh. Secara materi sukses dalam pekerjaannya. Ya, di dalam pekerjaan, di dalam usaha atau di dalam bisnisnya. Namun Yair gagal membawa bangsanya dan keluarganya, ke-30 anak laki-lakinya bertumbuh secara rohani. Masa kejayaan Yair ini tidak lama. Tidak turun kepada anak-anaknya. Tidak turun kepada generasi berikutnya. Jadi semua apa yang sudah dilakukan oleh Yair, kerja keras yang dilakukan oleh Yair itu hancur dalam waktu yang cukup singkat. Jadi Bapak Ibu pagi hari ini sudah waktunya bagi kita untuk memikirkan hal ini. Sebelum generasi kita, sebelum anak-anak kita mengalami kehancuran, sudahkah kita memikirkan hal ini? Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Jadikan kami abdi Allah yang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa, yang Tuhan Engkau pakai kami untuk mempersiapkan anak-anak kami, kerohanian anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa, yang bisa Tuhan membawa nama keluarga yang bisa memuliakan Engkau Tuhan. Kami rindu Bapa,
Kau pakai kami, Kau pakai setiap keluarga demi keluarga untuk mendidik anak kami, membekali anak-anak kami dengan kerohanian yang luar biasa. Dan kemanapun anak-anak kami melangkah Tuhan, biarkan terus Tuhan kerohanian itu ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas firman yang sudah kami terima pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan terima pada hari ini. Biarlah kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Dan biarlah kehidupan Yair menginspirasi kita untuk kita semakin tekun di dalam Tuhan dan mewariskan hidup benar, hidup takut akan Tuhan itu kepada generasi di bawah kita, kepada anak cucu kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur untuk kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Mari Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk negeri kami, untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo, untuk para menteri, para gubernur, wali kota, camat, lurah, RT kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menjagai negeri kami, Engkau menjagai bangsa kami dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, kami yang susah Allah hiburkan kami yang kekurangan Allah akan cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapak. Mari angkatan kita bersama kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bungkar ekor, engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.